Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kami Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulawesi Utara, di mana hari ini kita akan bercerita atau berdiskusi dengan seorang bapak yang bekerja dari tahun 2018 menjaga rumpun atau dikenal rakit rumah ikan di laut. Mungkin saya persilakan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama atau kita panggil Opa juga. Opa boleh memperkenalkan nama dulu, dengan usia sekarang berapa. Mungkin itu saja dari Pak Opa. Silakan. Halo, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini nama saya Opa Tia. Ya. Usia saya 64 tahun. Jadi selama saya bekerja di rakit atau rompon, memang kita ingin juga ada bantuan dari bapak-bapak. Iya. Terima kasih. Ya, artinya Opa Tia kan? Iya. Opa Tia selama bekerja di rumpon ini, kira-kira upah yang Opa Tia terima per bulan itu berapa? Itu tergantung kalau udah gaji bulan, no? Ya. Nah, tergantung dari gaji bulan, no? Kalau misalnya kok ada banyak, ada 1 juta, Ya. ada banyak 2 juta, hanya 1,5 juta, begitu. Jadi Opa Tia atau penjaga rakit ini atau pemilik rakit ini kadang-kala memberikan upah itu tergantung dari pemilik rakit. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada juga yang mungkin 1 juta. Seperti itu. Ada juga yang pertama kali cuma 600. Oh, pertama kali di tahun 2018 itu pajak 600.000. Nah, artinya selama Opa jaga rakit di laut ini, itu kira-kira perlakuan apa? Apakah pemilik itu memperlakukan secara baik atau tidak? Kalau akhir-akhir ini kita rasa memang tidak baik. Karena apa? Sesuai dengan kita penderitaan di laut. Ya. Sampai itu kita tidak suka. Artinya kita tangkap sedikit yang Opa Tia katakan terkait ada penderitaan itu. Kira-kira penderitaan itu apa yang mungkin yang dirasakan Opa Tia selama menjaga rakit? Kita rasakan masalah termasuk saat pemprakan. Ya. Karena apa? Yang rutin dan yang sesuai dengan kita apa itu dia tolong perjanjian. Dia dari pemajikan. Siapa pun kadang-kadangnya memang betul kadang-kadangnya kan cuaca. Ya. Sampai termasuk transportasinya lah apa itu dia yang sampai pakai rompong. Ya. Jadi itu. Tapi siapa dunia betul-betul yang pernah apa itu dia amprakan mau sampai. Ya. Begitu juga kalau yang mau sampai yang tidak cukup, Ya. yang sesuai dengan pembicaraan pertama. Ya. Siapa kok begitu? Artinya yang tidak cukup itu mungkin kita kasih contoh sedikit. Beras itu biasa diberikan itu beberapa banyak. Kan 1 bulan 20 kilo. 1 bulan 20 kilo. Iya. Ya. Tapi ada kalanya kalau 1 bulan lebih, semua 2 bulan sebilang, akan cuma 6 kilo. 6 kilo. Terus itu berarti nggak cukup itu kan? Itu yang cukup, no? Minyak kelapa 1 kilo, tanpa pentau, harga 10.000 setahun. Nah, kira-kira kan Opa sampaikan tadi 1 bulan itu minimal 20 kilo. Iya. Nah, ini cuma 1 bulan itu dihitung 4 kilo. Nah, apakah itu terus kalau memang kurang, kira-kira Opa ambil dari mana? Kita kesini tahu dari mencari begitu, karena kita punya hasil, kita beli sendiri. Oh, Opa turun ke darat, beli sendiri? Ya, itu kita kirim di perahu-perahu begitu. Ada perahu yang datang. Nah, kita kalau ada ikan pun kita ada di rakit, kita kirim, tolong beli ini. Misalnya apa, kita berapa rampak, atau gula, kopi, pokoknya minyak, bensin. Ya. Kita beli. Jadi sebenarnya amprakan karena untuk supaya bisa menahan hidup di atas rakit itu, Opa beli sendiri. Dan itu pertanyaan sekarang, uang itu dikembalikan nggak oleh pemilik? Ya. Jadi dianggap itu masa bodoh. Nah, bisa saja kalau memangnya ada kapal atau jauh dari laut, orang yang menjaga rakit itu dalam tanda kutip meninggal karena kelaparan.
Karena ada beberapa kejadian itu di Kota Bitung itu sendiri, penjaga rakit itu meninggal, ada katanya meninggal karena kelaparan begitu. Nah, pertanyaan kita, apakah gaji yang tadi Opa sampaikan 2 juta itu memang dirutin dibayar setiap bulan? Kurang memang betul bayaran. Ya. Memang betul dapat. Ya. Tapi kurang jaga baku musuh lagi. Berarti memang kurang baku apa itu dia lah istilahnya. Kita kan di laut. Kejar lah. Kita kan di laut, jadi kita bilang tapi anak. Kurang istilahnya kita jaga baku marah. Baru mendapat. Pokoknya memang sesuai lagi pada kino, nyata 1 kali dan. Ya. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan. Tembak cuma pos ini lagi no. Ya, pemilik rakit ini kan. Iya. Mungkin dari yang Opa Tia alami ini selama perlakuan yang diberikan oleh pemilik, apakah Opa Tia merasa kita sudah mau banyak rakit ulang atau memang masih ada keinginan? Masih ada keinginan. Masih. Nah, artinya apakah selama Opa Tia dari 2018 itu selama jaga rakit atau rumpon ini pernah enggak Opa Tia dengar dijaminkan dengan jaminan sosial? Karena secara regulasi setiap pekerja itu dalam pekerja bentuk apapun, pemberi kerja itu diwajibkan untuk memberikan jaminan sosial, atau jaminan sosial itu berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apa pernah pemilik itu memberikan hal itu? Tidak ada. Karena orang tahu sendiri penjaga rakit ini salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, kan begitu. Jadi tidak ada. Nah, kira-kira sebelum orang mau tutup ini artinya ngobrol inilah cerita-cerita ini terkait penjaga rumpon ini, harapannya Opa Tia mungkin bisa kepada pemerintah dan kepada pemilik rakit yang ada di Provinsi Sulawesi Utara itu apa kira-kira harapannya? Kita harapan para teman-teman penjaga rakit atau rumpon, usahakan kalau mencari bos jangan sama ini kita tuh bos ini. Ya. Supaya nyala istilah punya takat punya mundur. Ya. Artinya kalau dari kita simpulkan dari pembicaraan singkat tadi yang kita dengar Opa Tia ceritakan tadi, bahwa harapannya itu minimal tidak penjaga rakit ini diberikan perlindungan dari pemerintah, karena kita tahu sendiri orang selama ini tidak pernah menemukan berapa banyak orang data yang bekerja menjadi penjaga rakit atau penjaga rumpon ini. Nah, minimal tidak, mungkin harapannya itu dituangkan dalam aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait hak-haknya penjaga rumpon. Dan kalau bisa ada perjanjian yang secara tertulis yang disetujui oleh pemerintah. Mungkin itu. Atau terkait gaji itu sebenarnya tidak layak sebenarnya gaji 2 juta itu dengan penjaga rumpon itu sebenarnya, karena penjaga rumpon ini kan rumah ikan kan gitu, rumah ikan. Jadi kapal-kapal kalau soal ikan baru kapal datang ya setting ambil itu ikan. Nah, kalau setelah kapal-kapal itu setting, biasanya Opa Tia di pemilik ini dapat berapa? Kira-kira ada bagian nggak dari hasil itu? Ada pembagian. Karena ada hasil, karena ada hasil ada pembagian, kalau ada hasilnya ada pembagian. Jadi ada hasil. Iya. Jadi ada pembagian hasil itu. Kalau hasil itu kira-kira dalam 1 ton dapat berapa? Kalau 1 ton 500. Dapat 5%. Iya, 5%. Dapat 5%. Dalam 1 ton itu dapat 5%, tergantung banyaknya hasil yang disetting. Mungkin itu. Terima kasih banyak Opa Tia telah memberikan waktu dan kesempatan orang media, artinya mau bilang diskusi juga, tapi ngobrol ngobrol pintar lah. Nah, artinya mungkin kita mau sampaikan di sini teman-teman di luar, orang harus bangga karena kenapa tidak semua orang yang berani bekerja menjadi penjaga rakit itu, tidak semua orang yang berani. Artinya saya saja sendiri kalau ditawarkan masih dalam tanda kutip masih ada 2 pilihan, apakah itu berani atau tidak, karena penjaga rakit ini ibarat kalau dia mau ombak atau dia bergelombang sudah tidak bisa lagi
mulai mau berlindung. Memang so pasrah memang. So pasrah ya ini semua Pak Tiat sampaikan, jadi sudah pasrah, tinggal di atas yang menentukan. Mungkin seperti itu.